Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 2. Dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Autia Setia Ningrum. Saya Alif Satya. Saya Aisyah Aura Putri. Saya Salman Al-Farisi. Akan menjelaskan tentang Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Pertama, prosesnya itu dengan kedatangan para pedagang muslim yang singgah di berbagai pelabuhan yang ada di Sumatera. Lalu juga terdapat hubungan pernikahan antara para pedagang dan masyarakat setempat. Hal ini mengakibatkan mereka masuk Islam. Terus ada juga nih yang berpendapat bahwasannya Islam masuk Indonesia itu pada 10 Masehi. Dan ada bukti sebuah makam Malik As-Saleh yang ditemukan di Aceh pada 13 Masehi. keadaan masyarakat Sumatera sebelum masuknya Islam. Sumatera Utara memiliki letak geografis yang strategis. Hal ini membuat Sumatera Utara menjadi pelabuhan yang ramai, menjadi tempat persinggahan saudagar-saudagar Muslim, Arab, dan menjadi salah satu pusat perniagaan pada masa dahulu. Sebelum masuk agama Islam ke Sumatera Utara, masyarakat setempat telah menganut agama Hindu. Hal ini dibuktikan dengan kabar yang menyebutkan bahwa Sultan Malik As-Saleh, Sultan Samudra Pasai pertama menganut agama Hindu sebelum akhirnya diislamkan oleh Syekh Ismail. Sebelum masuknya Islam, Sumatera Selatan telah berdiri Kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha. Kerajaan ini memiliki kekuatan maritim yang luar biasa. Bangsa Indonesia yang sejak zaman nenek moyang terkenal akan sikap tidak menutup diri, hal ini mempengaruhi kehidupan penduduknya dan sistem pemerintahannya. 1. Kerajaan Tarlak. Kerajaan Tarlak merupakan kerajaan pertama di Nusantara, berdiri pada abad ke-3 Hijriah atau pada abad ke-9 Masehi, didirikan oleh Syahid Abdul Aziz. Sultan Abdul Aziz merupakan sultan pertama di Kerajaan Tarlak. Kerajaan Tarlak merupakan kerajaan yang maju. Terbukti Kerajaan Tarlak sudah bisa mencetak uang sendiri. Nah, yang pertama itu ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan terletak di pesisir timur laut. Kapan berdirinya Kesultanan Samudra Pasai belum bisa dipastikan dengan tepat. Masih menjadi perdebatan para ahli sejarah, namun menurut Uka Cakradawisnata dalam buku Badriyati menyatakan bahwa kemunculan sebagai kerajaan Islam diperkirakan mulai awal pertengahan abad ke-13 sebagai hasil dan proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang muslim sejak abad ke-7. Yang ketiga, Muzaffar Shah. Dialah yang membangun kota Aceh Darussalam. Pada awalnya, wilayah kerajaan Aceh ini hanya mencakup Banda Aceh dan Aceh Besar yang dipimpin oleh ayah Ali Muqayyad Shah. Ketika Muqayyad Shah naik tahta menggantikan ayahnya, ia berhasil memperkuat kekuatan dan mempersatukan wilayah Aceh dalam kekuasaannya. Muqayyad Shah dikenal sangat anti pada Portugis. Karena itu, untuk menghambat pengaruh Portugis, kerajaan-kerajaan kecil tersebut kemudian ia taklukkan dan masukkan ke dalam wilayah kerajaannya. Sejak saat itu, kerajaan Aceh lebih dikenal dengan nama Aceh Darussalam, dengan wilayah yang luas, hasil dari penaklukan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Kerajaan Minangkabau. Kerajaan Pagaruyung disebut juga dengan sebagai Kerajaan Minangkabau, merupakan salah satu kerajaan Melayu yang pernah berdiri meliputi provinsi Sumatera Barat. Sekarang dan daerah-daerah di sekitarnya, kerajaan ini pernah dipimpin oleh Aditya Warman sejak tahun 1347, dan sekitar tahun 1600-an kerajaan ini menjadi kesultanan Islam. Munculnya nama Pagaruyung sebagai sebuah kerajaan Melayu tidak dapat diketahui dengan pasti, namun dari beberapa prasasti yang ditinggalkan oleh Aditya Warman menunjukkan bahwa Aditya Warman memang pernah menjadi raja di negeri tersebut.
Yang kelima, ada kerajaan Islam di Riau, yaitu Kerajaan Indragiri, yang dimana merupakan sebuah bentuk dari kerajaan Melayu, yang dimana pernah terbentuk juga ini pada tahun 1347 hingga masanya 1945. Dalam kerajaan ini berada pada wilayah dari Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, yang terdapat pada wilayah dari Provinsi Riau di Indonesia. Pada catatan sejarahnya, kerajaan ini berada dari kawasan pelabuhan yang dimiliki oleh Raja Minangkabau, yang dimana akan memberikan berbagai macam bentuk dari kebebasan untuk melakukan pengaturan terhadap berbagai macam bentuk hal seperti di dalam dan juga luarnya sendiri. Sebelum masuknya agama Islam ke daerah Riau, tidak ada seorang pun dari penduduk Riau yang memegang agama Tauhid. Terus agama penduduk asli dari Riau adalah animisme yang percaya roh nenek moyang dan para leluhur. Kesultanan Palembang. Pada waktu di daerah Palembang menjadi bagian dari kerajaan itu ya Majapahit. Di daerah ini ditempatkan sebagai adipati bernama Aryo Damar. Itu dia 14 sampai 15 Hijriah sampai dengan 147 Masehi sama dengan. Pada awalnya ia beragama Hindu lalu kemudian memeluk Islam. Hal ini menunjukkan bahwasannya pada waktu itu Islam sudah dominan di Palembang. Yang ketujuh, ada Kerajaan Kesultanan Jambi. Kesultanan Jambi adalah kerajaan Islam yang berkedudukan di Provinsi Jambi. Kerajaan ini berbatasan dengan Kerajaan Indragiri dari kerajaan-kerajaan Minangkabau, seperti Siguntur dan 5 kota di utara. Di selatan, kerajaan ini berbatasan dengan Kesultanan Palembang. Kesultanan Jambi juga mengendalikan Lembah Kerinci, meskipun pada masa akhir kekuasaannya, kekuasaan nominal tidak lagi diperdulikan. Ibu kota Kesultanan Jambi terletak di kota Jambi, yang terletak di pinggir sungai Batanghari. Jambi dulunya merupakan wilayah Kesultanan Melayu dan kemudian menjadi bagian dari Sriwijaya. Pada akhir abad ke-14, Jambi merupakan vasal Majapahit. Dan pengaruh Jawa masih terus mewarnai Kesultanan Jambi dari abad ke-17 hingga abad ke-18. Tahun 1903, Pangeran Ratu Martaningrat, keturunan Sultan Tang, Sultan yang terakhir menyerah kepada Belanda. Jambi digabungkan dengan kreasi. Dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke wilayah Sumatera sama halnya dengan Islam masuk di wilayah lain. Khususnya untuk Sumatera Selatan, masuknya agama Islam dilakukan oleh bangsa Arab, pedagang-pedagang utusan Khalifah Bani Umayyah, juga para pedagang dari kerajaan Sriwijaya yang berlayar ke Timur Tengah. Di samping itu, pada zaman dahulu, bangsa-bangsa Indonesia atau yang dikenal dengan Nusantara merupakan bangsa yang sangat terbuka dengan ajaran-ajaran bangsa lain. Nah, dengan hal itu, Islam dapat masuk secara baik-baik. Sekian dari kelompok kami.